Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gurobot21, channel yang konsisten mengabarkan informasi terkini untuk para guru dan pelajar Indonesia. Alhamdulillah, saat ini kami menemukan banyak informasi dari kementerian, yaitu melalui file yang dibuat oleh kementerian terkait seleksi P3K, di mana dalam file ini akan terjawab banyak pertanyaan dari teman-teman yang saat ini mungkin simpang siur ya terkait informasi P3K ini. Baik, tanpa panjang kali lebar kali tinggi, kita langsung ke poinnya. Jadi informasi mengenai pendaftaran. Oke, nah yang pertama perlu kita ketahui sama-sama, pendaftaran untuk menjadi guru P3K ini terbuka untuk 3 kategori sebagaimana yang sudah umum disampaikan. Yang pertama adalah guru honorer K2 ya, yaitu sesuai database tenaga honorer K2 di BKN. Kemudian guru honorer yang sudah terdaftar di Dapodik itu per Juni 2020 dan tidak harus memiliki NUPTK ya. Jadi perlu diketahui bahwa NUPTK itu bukan menjadi syarat sebagaimana yang dikhawatirkan oleh banyak rekan-rekan yang belum memiliki NUPTK. Yang ketiga adalah guru yang bisa ikut adalah lulusan PBG yang saat ini tidak mengajar sebagai guru. Misalnya ada rekan-rekan yang lulusan PPG tapi tidak terdaftar di Dapodik, tapi memiliki sertifikat pendidik, itu bisa ikut. Poin kedua yang perlu diketahui oleh rekan guru, nah ini penting sekali, ini informasinya masih jarang beredar dan ini sangat banyak teman-teman yang bertanya. Jadi perlu diketahui bahwa bagi guru yang saat ini mengajar di sekolah negeri ada 3 poin yang perlu diketahui. Yang sekali lagi, yang sekolah negeri, yang pertama, jika tersedia formasi di sekolah tempat yang bersangkutan mengajar, akan otomatis didaftarkan di sekolah tersebut. Jadi misalnya ada guru A, kemudian di sekolah negeri, kemudian ada formasi di sekolah tersebut, formasi ditetapkan oleh pemerintah, maka otomatis akan terdaftar di sekolah tersebut. Nah, ini menjawab banyak pertanyaan dari teman-teman yang bertanya, apakah itu penempatannya nanti kita di sekolah masing-masing atau ada penempatan baru. Jadi di sini bisa diketahui bahwa pemerintah akan tetap memprioritaskan kita untuk tetap di sekolah masing-masing selama formasi untuk sekolah tersebut ada, seperti itu. Dan yang kedua adalah jika mengajar di 2 sekolah atau lebih akan didaftarkan di sekolah induk. Nah, ini banyak teman-teman honorer yang mengajar di misalnya di 2 sekolah. Jadi otomatis akan didaftarkan di sekolah induk. Biasanya patokan sekolah induk adalah di sekolah mana guru tersebut terdaftar di Dapodik. Misalnya terdaftar di Dapodik di sekolah A, maka itulah sekolah induknya, seperti itu. Karena banyak teman-teman yang misalnya yang sertifikasi tidak cukup jam, biasanya untuk mencukupkan jamnya biasa mengajar juga di sekolah lain, tapi itu bukan sekolah induknya karena data Dapodiknya ada di sekolah A misalnya, seperti itu. Lanjut ke poin ketiga, C, jika tidak tersedia formasi di sekolah tempat yang bersangkutan yang mengajar, yang bersangkutan dapat mendaftar di sekolah lain. Jadi misalnya tidak ada formasi di sekolah A misalnya, tempat kita mengajar atau sekolah induk kita, maka bisa mendaftar di sekolah lain, seperti itu. Nah, poin ketiga, bagi guru swasta atau lulusan PPG yang saat ini tidak mengajar di sekolah negeri, dapat memilih mendaftar di sekolah negeri sesuai ketersediaan formasi. Jadi ini untuk rekan-rekan yang honorer swasta, karena penempatannya ini di sekolah negeri ya, di sekolah negeri. Jadi untuk rekan-rekan swasta itu bisa mendaftar di sekolah negeri di mana formasi tersedia di situ. Kemudian yang keempat, pendaftaran dilakukan melalui sistem seleksi calon aparatur sipil negara SSCASN BKN. Jadi nanti akan ada portal khusus pendaftaran, itu namanya SSCASN ya. Nah, nanti portalnya itu saat ini belum bisa diakses karena memang belum terbuka. Nanti akan bisa diakses ketika pendaftaran sudah dimulai dan kami akan aktif mengabarkan melalui channel ini. Lanjut ke poin nomor 5, setiap peserta mendaftar di awal tahun 2021 dan diberikan kesempatan mengikuti ujian hingga 3 kali. Jadi pendaftarannya itu dibuka di awal tahun 2021. Tanggal detailnya belum dijelaskan di sini, nanti akan diinfokan lebih lanjut oleh kementerian.
Dan teman-teman bisa nanti mengikuti seleksi hingga 3 kali. Jadi misalnya tidak lulus di kesempatan pertama, bisa mencoba lagi di kesempatan kedua dan di kesempatan ketiga. Jadi peluangnya cukup besar sebenarnya. Kalaupun tidak lolos di kesempatan pertama, bisa menjadikan itu pembelajaran, kemudian mengkaji lagi materi-materi yang terlewatkan di kesempatan pertama untuk sehingga dicoba lagi di kesempatan kedua. Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini perlu sekali untuk diketahui juga terkait penempatan ya. Lebih detail di sini dibahas tentang penempatan. Misalnya kita lulus P3K, seperti apa nanti penempatannya. Ya, yang pertama, bagi peserta yang lulus passing grade ya, bagi peserta yang lulus passing grade. Jadi nanti ada passing grade. Passing grade itu adalah standar nilai kelulusan ya, standar nilai, atau kalau kita di sekolah siswa biasanya kita istilahkan dengan KKM seperti itu. Nah, bagi yang peserta yang lulus passing grade, di setiap sekolah diprioritaskan guru yang sudah mengajar di sekolah tersebut dibandingkan guru swasta atau lulusan PPG yang mendaftar ke sekolah tersebut. Nah, di sini sangat jelas lagi bahwasanya ketika kita misalnya mengabdi di sekolah, kemudian sekolah tersebut ada formasi di situ, formasi P3K, maka secara otomatis kita akan ditempatkan di sekolah tersebut. Tentu dengan catatan guru honor yang mengabdi di sekolah tersebut itu lulus passing grade ya, lulus passing grade seleksi P3K. Nah, kita akan diprioritaskan dibanding teman-teman yang misalnya dari swasta yang mendaftar di sekolah tersebut, atau lulusan PPG yang tidak mengabdi di sekolah tersebut tapi mendaftar di sekolah itu. Jadi kita akan diprioritaskan yang sudah mengabdi di sekolah tersebut. Lanjut, jika jumlah peserta lulus passing grade di sebuah sekolah melebihi formasi di sekolah tersebut, misalnya yang formasi di sekolah A misalnya dibutuhkan dua guru, misalnya 2 guru bahasa Indonesia, anggaplah seperti itu. Kemudian yang lulus passing grade itu 3. Maka peserta-peserta dengan passing grade tertinggi akan ditempatkan terlebih dahulu. Jadi misalnya di sekolah tersebut tidak ada guru yang memang awalnya mengabdi di sana, seperti itu. Misalnya tidak ada guru yang sudah honorer di situ. Semua yang mendaftar di sekolah tersebut adalah guru dari luar sekolah, baik itu swasta maupun lulusan PPG. Maka aturannya adalah peserta-peserta dengan passing grade tertinggi akan ditempatkan terlebih dahulu. Jadi menggunakan sistem ranking. Siapa yang lebih tinggi nilainya, maka dia dulu yang akan diprioritaskan menempati penempatan sekolah yang didaftarkan tersebut. Ini hampir sama dengan seleksi CPNS seperti itu. Nah, ini sekali lagi kalau misal tidak ada guru honorer yang sudah mengabdi di sekolah tersebut. Kalau ada, maka otomatis yang guru honorer yang sudah mengabdi tersebut diprioritaskan terlebih dahulu. Dengan catatan guru honor yang mengabdi tersebut lulus passing grade seleksi P3K. Nah, poin kedua untuk teman-teman dan kita semua ketahui, peserta yang tidak mendapatkan tempat di sekolah pilihannya akan di-ranking kembali. Peserta ranking tertinggi akan ditempatkan di sekolah-sekolah yang paling diprioritaskan Kemdikbud berdasarkan rapor mutu kabupaten atau kota yang sama guna mendukung pemerataan kualitas pendidikan. Jadi misalnya seperti ini. Ada 3 peserta yang lulus atau memenuhi passing grade atau standar nilai di salah satu sekolah, sementara sekolah tersebut formasinya hanya 2. Maka otomatis yang satunya itu, karena 3 yang lulus, nanti akan ditempatkan di sekolah yang paling diprioritaskan oleh Kemdikbud. Penempatannya akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan berdasarkan rapor mutu, tapi tetap di kabupaten atau kota yang sama tentunya. Nah, lanjut. Nah, ini poin penting yang perlu teman-teman kita semua ketahui. Peserta bisa menolak penempatan mereka dan memilih untuk ikut ujian seleksi berikutnya. Ini sebenarnya bahasa yang secara tidak langsung disampaikan bahwa saya tidak ada alasan untuk menolak penempatan. Bisa menolak dengan catatan gugur dan ikut di seleksi berikutnya. Seperti itu maksudnya. Poin ketiga, bagi peserta yang tidak lulus passing grade ya. Jadi misalnya ada teman-teman nanti yang tidak lulus passing grade ya. Pemerintah daerah dapat mendistribusikan peserta yang tidak lulus passing grade untuk tetap mengajar sebagai guru honorer sepanjang kebutuhan guru di sekolah tersebut belum terisi oleh PNS atau PPK. Jadi bagi yang tidak lulus passing grade itu bukan berarti karirnya dihabisi, seperti tidak. Tapi tetap bisa mengabdi sebagai honorer di
sekolah tersebut sepanjang memang belum ada PNS atau P3K yang mengisi di sekolah tersebut seperti itu. Lanjut, pemerintah daerah juga dapat menempatkan peserta yang tidak lulus passing grade sebagai tenaga kependidikan honorer. Jadi tetap ada kebijakan bahwasanya meski misalnya tidak lulus bukan berarti nanti karirnya di stop sebagai guru seperti itu. Tidak. Bisa nanti tetap sebagai honorer guru dan juga bisa sebagai tenaga kependidikan honorer, tendik honorer. Ini penjelasan dari pihak kementerian. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan seputar pendaftaran ya. Yang pertama, bagaimana dengan guru yang belum terdaftar di Dapodik? Nah, ini banyak pertanyaan juga seperti ini dari teman-teman. Jawabannya adalah bagi guru yang saat ini mengajar namun belum terdaftar di Dapodik, maka tidak dapat mengikuti seleksi P3K tahun 2021. Ya, sayang sekali ya. Jadi dipastikan bahwasanya teman-teman yang mungkin misalnya baru mengabdi di akhir tahun seperti itu, akhir tahun 2020. Misalnya di Oktober 2020 sudah mengabdi, sudah mulai mengajar, itu tidak bisa karena belum terdaftar di Dapodik tadi, batasnya hingga Juni 2020 seperti itu. Guru tersebut disarankan untuk segera berkoordinasi dengan sekolah dan pemerintah daerah terkait pendaftaran di Dapodik sebelum seleksi guru tahun 2022. Tapi nanti insya Allah bisa ikut di seleksi P3K tahun 2022 dengan catatan segera memproses atau segera melapor kepada sekolah agar namanya didaftarkan di Dapodik untuk persiapan seleksi tahun 2022. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan guru yang belum S1? Nah, ini banyak sekali teman-teman yang bertanya di komentar channel ini. Nah, di sini kami menemukan jawaban yang resmi. Kemarin kami belum menjawab karena memang tidak ada acuan resmi. Nah, sekarang alhamdulillah sudah ada jawaban. Jadi jawabannya adalah sesuai Undang-Undang Guru dan Dosen, setiap calon peserta harus memiliki kualifikasi S1 atau D4. Jadi sudah terjawab bahwa harus S1 seperti itu untuk guru. Bagi guru honorer yang belum memiliki kualifikasi S1, disarankan untuk segera melakukan rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. RPL ini semacam pengakuan pengalaman kerja untuk memperoleh ijazah S1 seperti itu. Jadi istilahnya pengalaman kerja itu bisa menjadi nilai mata kuliah seperti itu, dan ini harus diproses di Kemenristek-Dikti atau di perguruan tinggi. Nanti teman-teman bisa lebih cari info lebih detail. Yang jelasnya harus ada ijazah S1. Lanjut, latar belakang S1 D4 atau D4 harus linear dengan mata pelajaran yang diajarkan. Jadi harus linear dengan mata pelajaran yang diajarkan. Di bulan November sampai Desember 2020, setiap calon diminta mengisi latar belakang S1 di situs info GTK kemdikbud.go.id. Yang ketiga adalah apakah tenaga pendidikan dapat mengikuti seleksi guru P3K? Jadi untuk teman-teman tendik itu tidak bisa mengikuti seleksi guru P3K. Nah, informasi yang kami dapatkan untuk yang tendik ini sedang dikomunikasikan, sedang dikaji oleh pemerintah. Kita berharap nanti semoga keputusan akhirnya adalah ada kuota untuk teman-teman tendik di seleksi P3K ini. Kita tunggu informasi lebih lanjut dari pihak pemerintah. Kita tetap berdoa semoga nanti sekali lagi keputusannya ada kuota untuk tendik di P3K. Lanjut, mengapa guru swasta diperbolehkan mendaftar menjadi guru P3K di sekolah negeri? Jawabannya adalah tujuan utama pembukaan seleksi guru P3K adalah untuk memenuhi kebutuhan guru serta meningkatkan kesejahteraan guru yang kompeten namun saat ini tidak dibayar dengan layak. Jadi itulah mengapa sehingga ada seleksi, karena pemerintah berharap dari seleksi itu terjaring guru-guru yang memang kompeten. Bahasa dari Pak Menteri yaitu kesejahteraan guru itu penting. Sama pentingnya dengan kualitas pembelajaran yang didapatkan oleh siswa-siswa di sekolah. Itulah salah satu, sehingga itulah mengapa perlu ada seleksi untuk sebagai tolak ukur bahwasanya guru yang lolos P3K ini memang guru-guru yang kompeten seperti itu. Secara hubungan kerja tidak jauh berbeda dengan antara guru P3K dengan guru kontrak di sekolah swasta. Misalnya jangka waktu kontrak kerja guru P3K minimal 1 tahun. Maka jika seorang guru swasta kesejahteraannya sudah layak, tidak perlu mendaftar menjadi guru P3K di sekolah negeri ya. Jadi kalau berbicara tentang kesejahteraan, misalnya teman-teman di swasta sudah merasa
sejahtera ya, sudah merasa gaji yang didapatkan sudah cukup, maka tidak perlu lagi mendaftar di sekolah negeri karena statusnya sama juga sih sebenarnya, sama-sama tetap kontrak. Nah, demikianlah info yang kami share untuk saat ini. Kami akan tetap aktif mencari informasi lebih lanjut terkait informasi P3K ini, dan kami akan intens mengabarkan kepada rekan-rekan semua supaya tidak ketinggalan informasi. Oke, jangan lupa tekan subscribe supaya informasinya bisa tersampaikan kepada rekan-rekan semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.